Jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas varian menggunakan Leveni test. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, kita mulai saja penjelasan tentang uji homogenitas varian. Konsep dasar dari uji homogenitas varian adalah uji homogenitas digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik untuk uji komparasi atau uji perbandingan dua kelompok data atau lebih. Misalnya digunakan sebelum kita melakukan uji independent sample t-test dan uji ANOVA. Uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang sama atau homogen. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas Leveni test. Leveni test memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan kelompok data dengan varian yang berbeda. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, nilai alfanya, artinya bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang sama atau homogen. Sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, artinya bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau heterogen. Contoh kasus, seorang manajer pemasaran suatu toko handphone ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan HP merek Samsung, merek Oppo, dan merek Lenovo. Analisis data yang akan digunakan adalah uji one-way ANOVA. Sebelum melakukan uji one-way ANOVA, maka terlebih dahulu ingin diketahui apakah varian data penjualan HP berasal dari populasi yang homogen. Metode yang digunakan adalah Leveni test pada taraf signifikansi 5%. Data penjualan HP selama 15 hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada kolom yang pertama itu adalah penjualan selama 15 hari, sedangkan kolom kedua, ketiga, dan keempat itu adalah data penjualan ketiga merek HP. Hipotesis, H0 adalah data berasal dari populasi dengan varian yang sama atau homogen. H1 adalah data berasal dari populasi dengan varian yang tidak sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan perhitungan secara manual adalah sebagai berikut. Jika nilai Leveni tabelnya lebih besar dari 0,05, maka terima H1, artinya data berasal dari populasi dengan varian yang tidak sama atau heterogen. Sedangkan jika nilai Leveni tabelnya kurang dari 0,05, maka terima H0, artinya data berasal dari populasi dengan varian yang sama atau homogen. Yang berikut saya akan jelaskan menyangkut dasar pengambilan keputusan dengan program SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Artinya data berasal dari populasi dengan varian yang sama atau homogen. Sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,05, maka terima H1, artinya data berasal dari populasi dengan varian yang tidak sama atau heterogen. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji homogenitas varian Leveni test dengan menggunakan program Excel. Namun sebagai pembanding, terlebih dahulu saya akan menggunakan program SPSS untuk menghitung uji homogenitas varian dengan Leveni test. Prosedur uji homogenitas varian Leveni test menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita melakukan input data. Caranya, pada kolom pertama masukkan data penjualan ketiga merek HP. Disusun dalam satu kolom berturut-turut mulai dari data penjualan merek HP Samsung, kemudian lanjutkan pada bagian bawahnya dengan data penjualan HP merek Oppo, kemudian dilanjutkan lagi dengan data penjualan HP merek Lenovo.
Dalam contoh perhitungan di sini, jumlah data masing-masing merek HP itu sebanyak 15. Dengan demikian, pada kolom pertama ini total jumlah data semuanya sebanyak 45. Pada kolom kedua, buatlah kode untuk masing-masing data penjualan HP, yaitu data penjualan HP merek Samsung kita beri kode 1, data penjualan HP merek Oppo kita beri kode 2, dan data penjualan HP merek Lenovo kita beri kode 3. Ini saya salah ketik ya, ini 3. Yang ketiga, cara menghitung uji Leibniz test menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian klik Compare Mean, kemudian klik One Way ANOVA. Selanjutnya, masukkan data penjualan HP dalam kotak dialog Dependent List dan merek HP dalam kotak dialog Faktor. Tahap selanjutnya, pilih tombol Option pada kotak dialog. Kita beri tanda centang pada Homogeneity of Variant List. Kemudian klik tombol Continue, lalu klik tombol OK. Nah, maka akan keluar hasil perhitungan Leibniz test. Langkah yang terakhir, kita melakukan interpretasi luaran dari SPSS. Berikut saya jelaskan tentang prosedur eh, pengujian Leibniz test menggunakan program SPSS. Nah, ini adalah langkah input data. Coba kita perhatikan di sini, ini susunan datanya. Jadi pada kolom yang eh, pertama atau kedua sama saja susunannya. Yang penting ini kode merek HP-nya untuk yang pertama itu adalah HP merek Samsung, yang kedua itu adalah HP merek Oppo. Nah, data disusun berturut-turut ke bawah seperti ini. Kalau sudah, maka kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita klik Analyze, kemudian klik Compare Main, kemudian kita klik One Way ANOVA. Nah, selanjutnya maka akan muncul kotak dialog seperti terlihat pada monitor. Di sini data penjualan kita masukkan ke dalam dependent list ini, sedangkan data merek HP kita masukkan ke dalam kolom faktor. Kemudian kita tekan option di sini, tekan option, maka akan muncul kotak dialog yang kedua, yaitu one way ANOVA-nya, di situ optionnya. Kemudian kita centang bagian homogeneity di sini, kita centang. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah luaran dari uji SPSS. Di sini nilai statistik Leibniz test-nya sebesar 0,542, sedangkan nilai sig-nya sebesar 0,586. Dan di sini juga kita bisa lihat ada derajat bebas pertama dan derajat bebas kedua. Nah, derajat bebas yang pertama itu diperoleh dari K-1. K itu adalah jumlah kelompok sampel. Dalam hal ini ada 3, maka 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk derajat bebas yang kedua, itu rumusnya adalah N dikurang K. N adalah banyaknya data, yaitu 40 dari ketiga merek itu masing-masing 15, maka total N-nya adalah 45 dikurang 3 sama dengan 42. Nah, untuk perhitungan F-table, ini bisa dilihat dengan cara memasukkan kolom 2 dan 42. Muncul nanti angka 3,22. Nah, dari hasil perhitungan SPSS kita bisa dapat simpulkan bahwa nilai SIG data penjualan ketiga merek HP sebesar 0,586 ternyata lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian kita terima H0, artinya
Data penjualan ketiga merek HP berasal dari populasi dengan varian yang sama. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan perhitungan uji homogenitas varian Leveni Test dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya, kita akan menghitung uji homogenitas varian Leveni Test dengan menggunakan program Excel. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di dalam lembar kerja program Excel. Di sini data penjualan ketiga merek HP sudah saya lakukan tabulasi. Jadi untuk masing-masing data penjualan HP, N-nya sebanyak 15, jumlah data, sejumlah nilainya untuk Samsung nilainya 305, Oppo 291, total penjualan Lenovo sebanyak 300 dengan nilai rata-rata untuk merek Samsung 19,33, untuk merek Oppo 18,400 dan Lenovo 19,00. Nah, untuk menghitung nilai homogenitas Leveni test, maka kita akan gunakan rumus Leveni seperti terlihat pada layar monitor di sini. Ya. Ini rumusnya, jadi L sama dengan NA dikali rata-rata XA dikurang rata-rata X ABC kurung tutup kuadrat ditambah NB dikali buka kurung rata-rata XB kemudian dikurang rata-rata XABC kuadrat ditambah NC dikali X rata-rata C dikurang X rata-rata ABC kuadrat dibagi K-1 per sigma D ditambah sigma E ditambah sigma F dibagi N dikurang K. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kita butuh tabel bantuan untuk menghitung uji Leveni test. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya. Untuk kolom yang pertama di sini adalah A sama dengan nilai mutlak dari X dikurang X rata-rata. X di sini adalah untuk data penjualan Samsung. Sedangkan Y adalah untuk data penjualan Oppo, Z adalah untuk data penjualan Lenovo. Caranya kita pasang rumus ya. Kalau kita perhatikan di sini rumusnya adalah sama dengan ABS buka kurung B4 di sini untuk Samsung, B4 dikurang nilai rata-ratanya adalah 19,33. Nah, di sini nilai rata-rata itu adalah di B21. Nah, di sini. Nah, jangan lupa di sini kita blok datanya, nanti kita kasih tekan F4 ya, supaya dia tidak bergerak. Setelah itu datanya kita copy ya. Setelah dapat ini baru kita copy. Caranya bisa dengan copy biasa atau yang paling gampang kita tarik pada sudut bawah sebelah kanan ini. Kita tarik, tekan terus jangan dilepas sampai di bagian yang terakhir. Nah, setelah selesai kita lanjut yang kedua, itu adalah untuk mencari nilai mutlak dari Y dikurang Y rata-rata. Ya, sama saja rumusnya seperti tadi. Jadi kita tekan sama dengan ABS. Ini adalah C, kolom C, jadi C4 dikurang nilai rata-ratanya di sini C21. Kemudian jangan lupa tanda stringnya. Setelah dapat baru kita copy lagi seperti yang tadi. Begitu juga untuk yang C, data penjualan Lenovo sama ya. Ya, jadi sama dengan ABS D4 karena ini berada di kolom D. D4 dikurang D21 ya. Nah, setelah ini selesai ya kita tabulasi lagi cara menghitung jumlahnya itu Anda ketik saja sama dengan sum buka kurung G4 G18 ya. Ini saya rasa kita tidak perlu lagi cara menjelaskan cara membuat
jumlah ya. Kita lanjut ke kolom yang berikut, yaitu untuk nilai D. Nilai D itu adalah A rata-rata, A dikurang A rata-rata kuadrat. A itu adalah di sini tadi. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, kita masukkan rumus lagi sama dengan G4 dikurang rata-ratanya di bagian bawah sini, ya. Ini nilai rata-ratanya sudah ada, G20, ya, G20, ya. Setelah itu kita copy lagi ke bawah. Begitu juga untuk nilai E. Nilai E itu adalah sama dengan B dikurang B rata-rata. B dikurang B rata-ratanya di bawah, ya. Masukkan, kemudian kita copy lagi. Yang F juga begitu ya. Untuk F, F itu adalah C dikurang C rata-rata. Nah, jangan lupa di sini ada tanda kuadrat ya. Di sini ada tanda kuadrat. Tanda kuadrat itu kita pakai tanda topi baru kasih angka 2. Ya. Ini semua ada tanda kuadratnya. Oke. Nah, ini setelah kita tabulasi datanya, data jumlah dan data nilai rata-ratanya sudah kita masukkan semua di sini. Ya. Kemudian kita akan menghitung nilai Leveni test. Tetapi kita pecah-pecah dulu rumusnya. Yang pertama kita harus mencari dulu adalah nilai X rata-rata ABC. Nilai X rata-rata ABC itu diperoleh dari jumlah nilai A ditambah jumlah nilai B ditambah jumlah nilai C dibagi NA ditambah NB ditambah NC. Nah, ini ya. Itu terdapat dari G19 ya. Sigma A ya. Kita sudah dapatkan nilai sigma A-nya ini ya. Sigma B, sigma C, kemudian NA itu adalah ini. NA-nya itu 15, 15, 15 ya. Tinggal kita masukkan sehingga diperoleh nilai 2,39 sekian-sekian. Nah, kemudian kita mencari nilai NA dikali XA rata-rata dikurang XA ABC. Nah, ini nilai ini sudah ada ya. Yang kita cari sekarang nilai NA ya. Nilai NA itu adalah ini ya. NA itu 15, kemudian nilai rata-rata NA adalah 2,089 dikurangi X rata-rata ABC adalah ini. Ya, dapatnya nilainya ini. Kemudian NB juga sama, tinggal kita masukkan nilai N dengan ya. Ya. NC juga N-nya sudah ada, nilai rata-rata C-nya juga sudah ada. Ini perhatikan ya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menghitung rumus di Leveni test yang bagian atas ini ya. Caranya ya, ini kita jumlahkan nilai NA ini, nilai ini ditambah nilai ini ditambah nilai ini, hasilnya adalah ini ya. Nah, kemudian jadi kita mentabulasi untuk mendapatkan nilai K-1. Saya tadi sudah bilang K itu 3, K-1 itu adalah 2. Dengan demikian untuk mendapatkan pembilang yang di atas ini, rumus yang di atas itu, ya, maka nilai 2,74 ini kita bagi dengan 2, didapat nilai 1,374 sekian-sekian. Ya. Nah, berikutnya kita ketahui bahwa N besar itu adalah NA ditambah NB ditambah NC. NA 15, NB 15, NC 15. Jadi N besar sama dengan 45. Sedangkan N besar dikurang K sama dengan 45 dikurang 3 sama jadi 42. Nah, untuk rumus yang di bagian bawah ini, Leveni test, ya, sigma D ditambah sigma E ditambah sigma F dibagi N per K. Nah, sigma D, ya, ini kita bisa lihat nilai sigmanya adalah 27, sekian, ini 32, sekian, dan 45, sekian. Itu kita masukkan di atas, kemudian kita bagi dengan 42, maka diperoleh nilai sama dengan 2,53025 sekian-sekian-sekian. Nah, dengan demikian nilai Leveni test-nya kita bisa hitung ya di sini sama dengan ya ini 1,37 sekian ya 1,370469136
dibagi 2,5302575 sehingga diperoleh nilai sebesar 0,542. Nah, ini adalah perhitungan Eleventy test secara manual. Selanjutnya kita bandingkan dengan perhitungan SPSS ya. Ternyata hasilnya sama ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Eleventy table. Nilai Eleventy table kita peroleh dengan cara kita memasang rumus. Ketik sama dengan F INV titik RT 0,05 itu adalah nilai alfanya. Kemudian kita masukkan nilai derajat bebas pertama dan derajat bebas kedua di sini 2,42. Kemudian kita tekan enter sama dengan diperoleh nilai sebesar 3,22. Dan yang terakhir, setelah kita peroleh nilai Eleventy table, maka kita akan membuat kesimpulan nilai Eleventy 0,542 ternyata lebih kecil dari nilai Eleventy table sebesar 3,22. Dengan demikian, kita terima H0, artinya data penjualan ketiga merek HP berasal dari populasi dengan varian yang sama. Nah, kalau kita ingin mengambil kesimpulan dengan perhitungan SPSS ini ya, ini SPSS, sorry. Ya. Dengan perhitungan SPSS, maka nilai SIK sebesar 0,586 ini nilai SIK-nya ternyata lebih besar dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian kita akan terima H0, artinya data penjualan ketiga merek HP berasal dari populasi dengan varian sama. Dan hasil perhitungan menggunakan SPSS dan perhitungan secara manual dengan menggunakan Excel sama, tidak ada perbedaan. Demikianlah penjelasan saya tentang uji homogenitas varian menggunakan Eleventy test. Semoga video ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas dan analisis data penelitian Anda. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.